Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mereview mengenai dust collector, yakni sistem perbaikan kualitas udara pada industri dengan sistem pengumpulan debu. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Aditya Aji, yang kedua Kamila Aisyah, yang ketiga Dias Putra, yang keempat Farhan Ahmad, ya, dan keempat adalah saya sendiri yaitu Hafif Ahmad, yang terakhir adalah Kevin Resnanda Setiabudi. Sebelum pada review atau mengulas tentang materi tentang dust collector, kita perlu tahu nih, apa sih yang menyebabkan kita perlu untuk membuat teknologi dust collector ini? Nah, kita menuju pada pembahasan awal atau penjelasan umum mengenai hal tersebut. Bagaimana sih permasalahan di lapangan, yakni di pabrik atau industri-industri? Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat era revolusi industri dan juga 4.0 ini sudah banyak bermunculan industri atau pabrik baik tentang industri manufaktur, industri konstruksi, pabrik tentang proses produksi bahan makanan minuman, tekstil, dan sebagainya. Nah, tentunya dari banyaknya pabrik atau industri tersebut juga menghasilkan polusi nih bagi sekitar, seperti polusi udara, juga polusi bagi air, juga polusi bagi tanah juga. Nah, salah satu yang kita akan soroti di sini adalah tentang polusi udara, di mana dari pabrik atau industri tersebut juga menghasilkan polusi udara berupa asap yang berbahaya bagi lingkungan. Salah satunya adalah debu atau dust. Nah, beberapa artikel telah saya capture di sini bahwa dari beberapa pabrik besar ditemukan bahwa polusi debu itu sangat mengganggu, baik juga untuk masalah kesehatan dan juga untuk lingkungan. Untuk masalah kesehatan bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernafasan, penyakit paru-paru, kemudian bagi kesehatan eh, manusia dan sebagainya. Untuk lingkungan itu sendiri, yakni bisa menyebabkan menipisnya lapisan ozon dan sebagainya. Nah, bagaimana untuk mengatasi resiko dari adanya debu yang dihasilkan oleh industri atau pabrik tersebut untuk menjamin tentang kesehatan dan lingkungan tersebut? Nah, kita masuk pada pembahasan yakni tentang dust collector. Nah, sebenarnya apa sih dust collector itu? Dust collector adalah sistem yang bertujuan untuk menyaring, memisahkan, dan menangkap debu serta partikel untuk dilepaskan ke balak udara dengan disanitas. Kemudian yang kedua yakni membersihkan, menyaring debu yang berbahaya dan partikel-partikel halus yang kontaminan bagi kesehatan dan juga lingkungan. Dan yang terakhir adalah sebagai peningkatan kualitas udara di sekitar. Jadi, ketika sistem dust collector itu mengumpulkan debu-debu hasil polusi dari pabrik atau industri, kemudian akan dilakukan penyaringan, pemisahan, dan penangkapan debu yang terdiri dari partikel-partikel baik yang halus atau kasar. Kemudian setelah disaring dengan begitu prosesnya akan dilepaskan di udara. Tentunya ketika dilepaskan ke udara itu dengan dust collector ini akan lebih sehat lagi serta dapat meningkatkan kualitas udara yang ada. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam dust collector. Dust collector sendiri dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu dry filter dan wet filter. Di sini keduanya memiliki fungsi dan kekurangan kelebihan masing-masing. Dry filter biasanya digunakan untuk pabrik-pabrik yang menghasilkan asap-asap kering seperti pabrik kayu, dan untuk wet biasanya digunakan di pembangkit listrik tenaga uap. Di sini dry filter dicontohkan menjadi tiga, yaitu baghouse, cyclone, dan cartridge. Selanjutnya wet filter itu dicontohkan ada wet scrubber dan electrostatic precipitator. Di sini saya akan menayangkan ilustrasi tentang baghouse filter.
Backhouse filter sendiri itu terdiri dari sebuah chamber atau sebuah alat yang berisi tentang filter-filter udara. Di sini di animasi ini dijelaskan bahwa udara-udara itu masuk ke ruangan khusus dari outlet, kemudian masuk inlet, masuk udara kotor itu, kemudian udara-udara kotor itu tersaring oleh filter-filter yang ada di sini. Filter-filter itu menyaring udara-udara yang berukuran besar atau partikel yang besar yang tidak bisa dilalui oleh filter ini. Di ilustrasi ini, filter akan menyaring udara kotor atau partikel besar yang masuk ke dalam ruangan itu, kemudian udara-udara yang bersih itu bisa melewati. Nah, untuk merontokkan kotoran-kotoran yang sudah menempel, ini ada sebuah mekanisme khusus yang menyebabkan partikel itu turun. Selain itu juga secara berkala nanti akan disemprotkan air dari atas agar filter-filter ini dibasahi, dan air itu akan mengikat kotoran atau udara kotor kemudian turun ke bawah akibat gravitasi. Di sini dijelaskan bagian-bagian dari filter itu bisa berupa kain atau fiber. Backhouse sendiri ini merupakan filter atau dust collector yang paling sederhana, di mana memanfaatkan kain atau fiber untuk menyaring udara, kemudian dijatuhkan di bawah ini oleh hopper atau pengumpul, kemudian udara yang bersih akan melewati filter dan naik ke atas dan dibuang ke lingkungan sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cyclone filter. Cyclone filter ini prinsipnya hampir sama dengan backhouse, juga memanfaatkan yang namanya gravitasi untuk menjatuhkan partikel yang besar atau udara kotor. Namun tidak menggunakan filter, namun memiliki mekanisme, yaitu udara dimasukkan ke ruangan khusus ini, alat ini, kemudian dengan mekanisme khusus udara yang berat, memiliki berat itu lebih berat dari udara sekitar, akan berputar dan jatuh ke bawah akibat gravitasi, sehingga udara-udara bersih itu bisa naik ke dalam pipa atau namanya ruangan khusus, naik karena gravitasi, karena udara akan berpindah ke tempat yang tekanannya lebih rendah. Selanjutnya ada mekanisme khusus di mana ada dua filtrasi. Filtrasi yang pertama akan menyaring udara yang lebih berat. Yang kedua, filtrasi di atas hasil dari filtrasi pertama akan dikeluarkan, kemudian diputarkan kembali dengan mekanisme khusus. Nah, udara yang lebih berat akan jatuh kembali ke filtrasi yang pertama. Kemudian udara bersih bisa dikeluarkan ke lingkungan sekitar, sehingga bisa memfiltrasi udara dari sebuah pabrik. Beda dari filter yang sebelumnya, itu backhouse, filter ini hanya bisa memfilter atau lebih efektif untuk memfilter udara yang berat dengan ukuran yang berat. Di mekanisme cyclone juga menerapkan medan magnet agar udara bisa berputar dan jatuh
Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang filter atau dust collector yang lainnya. Jenis dust collector berikutnya adalah cartridge dust collector, atau dalam bahasa Indonesia adalah penyaring debu cartridge, yang merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan debu dan partikel kecil dari udara atau gas yang dimasukkan ke alat cartridge dust collector ini. Alat ini terdiri dari sebuah kotak dengan beberapa cartridge yang ada di dalamnya. Pada masing-masing cartridge terdiri dari bahan filter yang berfungsi untuk menangkap partikel-partikel kecil pada saat udara atau gas masuk ke dalam alat ini melalui cartridge. Berikut merupakan penjelasan lebih rinci tentang bagaimana cartridge dust collector bekerja. Cara kerja dari alat ini dapat dibilang simpel, yaitu yang pertama adalah pengumpulan debu dan partikel-partikel kecil yang ada di udara atau gas yang masuk ke dalam alat ini. Saat udara atau gas yang mengandung debu melewati cartridge, partikel-partikel kecil dari udara ini akan tersaring oleh filter pada permukaan cartridge. Partikel-partikel debu yang terperangkap oleh cartridge akan membentuk lapisan debu, di mana lapisan debu ini akan terus membesar hingga mencapai batas tertentu. Lalu berikutnya adalah pemberian cartridge. Setelah cartridge tertutupi oleh lapisan debu yang cukup tebal, maka akan terjadi penurunan aliran udara melalui cartridge yang dapat mengganggu operasi sistem. Oleh karena itu, cartridge dust collector dilengkapi dengan sistem pembersihan cartridge. Ada beberapa metode yang digunakan dalam sistem pembersihan cartridge, yaitu yang pertama, pulse jet cleaning. Sistem ini menggunakan udara bertekanan untuk membersihkan lapisan debu dari permukaan cartridge. Ketika aliran udara melewati cartridge, udara bertekanan tinggi tiba-tiba ditiupkan ke dalam cartridge, yang menyebabkan lapisan debu akan terlepas dari permukaan cartridge dan jatuh ke dalam kolektor debu. Lalu yang terakhir adalah reserve air cleaning. Metode ini menggunakan sistem balik udara untuk membersihkan cartridge. Sistem ini mengalirkan udara yang terbalik melalui cartridge sehingga lapisan debu lepas dari permukaan cartridge dan jatuh ke dalam kolektor debu. Setelah debu jatuh ke dalam kolektor debu, maka debu akan terbawa ke dalam saluran pembuangan. Setelah lapisan debu terlepas dari permukaan cartridge, maka debu akan jatuh ke dalam kolektor debu yang terletak di bagian bawah cartridge dust collector. Debu yang terkumpul di bawah kolektor akan dikeluarkan melalui saluran pembuangan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari salah satu pembagian dust collector menggunakan metode basah atau dengan cara yang basah gitu loh, menggunakan zat cair gitu. Jadi di sini wet scrubber ini salah satu metodenya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara kerjanya bagaimana melalui video. Oke, kita langsung mulai saja videonya. Di sini udara kotor akan masuk melalui pipa yang di mana yang ini yang ada segitiga ini adalah venturi. Kemudian dari venturi ini akan diteruskan ke dalam scrubber, di mana dalam scrubber ini akan disemprotkan cairan, di mana spray nozzle. Di mana spray nozzle itu akan berfungsi untuk menyaring udara tersebut sehingga kotoran-kotoran atau polutan tadi menjadi cair, dan udaranya tuh yang tersisa menjadi udara bersih. Sehingga udara bersih ini ada di atas, dapat dilihat. Ini akan kembali dikeluarkan ke dalam lingkungan, dan polutannya itu akan menjadi zat cair. Spray nozzle-nya itu akan bersatu dengan polutan sehingga dia akan menjadi zat cair, dan kemudian akan dilakukan penyaringan, di mana dia itu akan ditentukan kembali titik jenuhnya sehingga dapat digunakan kembali, akan didaur ulang sehingga dapat digunakan lagi. Setelah didaur ulang akan kembali diteruskan ke pipa scrubber sehingga saat ada udara kotor dapat digunakan kembali. Mungkin penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang electrostatic precipitator. Adapun cara kerja dari electrostatic precipitator adalah melewatkan gas buang. Nah, gas buang yang seperti di video melalui suatu medan listrik yang terbentuk antara discharge electrode dan collector plate. Nah, seperti yang video saya sampaikan,
yang ada partikel plus dan minus itu merupakan discharge electrode. Kemudian untuk yang menampung yang sebelah kanan itu merupakan kolektor plate. Nah, flue gas yang mengandung butiran debu pada awalnya kan bermuatan netral. Nah, setelah dilewatkan di discharge electrode, dia akan berubah partikelnya menjadi negatif. Nah, kemudian setelah negatif yang menempel pada kolektor plate itu akan menjadi positif. Nah, dapat disimpulkan bahwa dust collector itu sendiri merupakan pemisah debu atau pengumpul debu, di mana dust collector itu sendiri dikenal sebagai backhouse atau backfilter. Alat ini dirancang untuk meningkatkan kualitas udara di lingkungan komersial maupun industri, yang mana bertujuan untuk meminimalisir udara kotor yang disebabkan oleh proses aktivitas manusia. Nah, di mana ada tuh sistem dust collector secara singkatnya, di mana yang pertama adalah penghisapan udara, kemudian adanya penyaringan atau filter, lalu adanya pemisahan antara debu kotor dan debu yang atau udara yang bersih, kemudian dikeluarkannya udara bersih yang telah didesinfeksi. Nah, tentu ada yang namanya permasalahan dari dust collector itu sendiri. Saat ada kebocoran pada saluran ducting, yang mana akan berisiko tidak fokus pada poin yang dihisap. Kemudian filter area yang tidak sesuai dengan standarnya. Lalu saat filter terkena air, yang akan cenderung debu-debu itu tuh bakal menempel di filter, yang mana akan menghambat proses dari filter itu sendiri. Lalu ada juga material filter yang tidak sesuai dengan debu yang dihisap. Jadi setiap industri atau setiap pada suatu perusahaan atau pabrik itu memiliki dust collector sesuai jenisnya atau sesuai yang dibutuhkan. Jadi jenis-jenis dari dust collector itu sendiri akan disesuaikan sendiri pada industri tersebut atau yang terkait. Kemudian adanya cleaning system yang tidak bekerja dengan baik. Lalu saat filter bagnya itu tuh terlalu kotor atau terlalu jenuh. Nah, jadi tetap ada yang namanya dilakukan pembersihan filter bag secara berkala, yang mana dengan cara dilakukan memasukkan udara tinggi dari kompresor dengan durasi yang singkat, lalu dibuat khusus menggunakan nozzle yang dipasang di bagian atas setiap kantong filter bag. Nah, jadi udara yang tekanan tinggi itu nanti disemprotkan secara bergantian, kemudian menggantikan filter bag lainnya untuk terus bekerja melanjutkan proses penyaringan debu tanpa berhenti. Nah, dengan penggunaan dari dust collector ini tentu akan berdampak positif atau tentu akan mendapat benefit dari adanya penggunaan sistem dust collector ini. Nah, diantaranya yaitu berkesinambungan kepada kesehatan pernapasan manusia, di mana pabrik maupun industri-industri tentu akan menghasilkan debu atau udara kotor yang cukup banyak, di mana udara-udara kotor ini akan difilter oleh si dust collector nanti, kemudian akan dihasilkan udara bersih dari filter atau saringan yang ada pada sistem dust collector itu. Kemudian mengurangi adanya permasalahan ledakan dari mesin industri atau bisa dibilang mengurangi kerusakan pada mesin. Nah, tentu dengan adanya debu-debu yang cukup banyak atau udara kotor yang cukup banyak, yang mana nanti misal mungkin akan masuk ke mesin-mesin yang ada di pabrik ataupun yang menempel-nempel pada alat-alat mesin pada industri, tentu akan menghambat proses pada alat tersebut, yang mana nantinya akan berefek pada kerusakan pada mesin. Kemudian juga tetap kemudian dengan adanya dust collector ini tentu akan menjaga udara tetap bersih, bersirkulasi untuk mencegah kemungkinan adanya bekas sisa produksi yang dapat berpotensi meledak.
Lalu dengan adanya ini tentu akan mengurangi adanya perawatan pada alat-alat mesin, kemudian membuat penglihatan atau pandangan kita jauh lebih baik atau jauh lebih bersih karena udara yang ada di sekitar sudah bersih. Kemudian bahkan ada hal yang mungkin dianggap itu tuh tidak terlihat, yaitu dapat meningkatkan produktivitas para pekerja, di mana kalau misalnya udara yang ada di sekitar para pekerja ini bersih, tentu akan tidak akan menghambat aktivitas para pekerja. Jadi kalau misalnya udara itu tuh di lingkungan mereka ini berdebu atau udaranya yang sangat kotor, tentu akan mengganggu para aktivitas para pekerja. Di mana mesin ini tuh kayak bersifat seperti vakum yang akan menjadi faktor penting dalam menghasilkan kondisi ideal dan lingkungan kerja industri. Nah, dengan adanya alat ini tuh termasuk salah satu upaya dan meminimalisir terjadinya polusi udara dari partikel-partikel berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan masalah kesehatan.